warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Akbar, kelas 10C dari SMA Nasatul Lab. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal SBMPTN Ekonomi tentang pendapatan nasional. Soal nomor 1 adalah pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara di Indonesia. Kebijakan seperti ini diprediksi akan A. Meningkatkan permintaan agregat, B. Menurunkan permintaan agregat, C. Meningkatkan jumlah uang beredar, D. Menurunkan jumlah uang beredar, E. Menurunkan tingkat inflasi. Jawaban dari soal nomor 1 adalah A. Belanja pemerintah merupakan penentuan posisi permintaan agregat. Apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah, misalnya belanja infrastruktur, permintaan agregatif akan meningkat, sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Soal nomor 2 adalah faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing, B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing, C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing, D. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan, E. Tingkat suku bunga dan jumlah penduduk. Jawaban dari soal nomor 2 adalah D. Faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar yaitu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, tingkat harga barang, selera masyarakat terhadap barang, kebijakan kredit pemerintah. Soal nomor 3 adalah faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi yaitu 1. Sumber daya manusia yang banyak, 2. Kesempatan kerja sempit, 3. Sumber daya alam yang melimpah, 4. Modal yang sedikit, 5. Pengusahaan teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 4, dan 5. Jawaban dari soal nomor 3 adalah A. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal, 4. Teknologi. Soal nomor 4 adalah berikut adalah asumsi penyusun APBN kecuali A. Harga minyak dunia, B. Pertumbuhan ekonomi global, C. Tingkat inflasi, D. Kurs rupiah terhadap mata uang asing, E. Indeks harga saham gabungan. Jawaban dari soal nomor 4 adalah E. Indikator dalam penyusunan APBN adalah 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Inflasi, 3. Nilai tukar, 4. Suku bunga SBI, 5. Harga minyak internasional, 6. Produksi minyak Indonesia. Soal nomor 5 adalah ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergerak ke atas dan penawaran bergerak ke bawah, B. Kurva permintaan bergeser ke atas dan kurva penawaran bergeser ke bawah, C. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas, D. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke bawah, E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke atas. Jawaban soal dari nomor 5 adalah E. Dengan adanya kenaikan gaji, masyarakat akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas. Sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang meningkat akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini menggeser kurva penawaran ke atas. Soal nomor 6 adalah untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan dan penawaran, B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan, C. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kanan atas, D. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kiri bawah, E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Jawaban dari soal nomor 6 adalah B. Dengan adanya subsidi ongkos produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah.
Adanya subsidi ini akan memengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. Soal nomor 7 adalah, dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakan untuk membiayai berbagai program seperti pengobatan gratis, vaksin, jaringan pengamanan sosial, dan sebagainya. Dalam hal ini, APBN berfungsi A. Alokasi, B. Distribusi, C. Stabilisasi, D. Sosial, E. Anggaran. Jawaban dari soal nomor 7 adalah B. Fungsi distribusi merupakan kebijakan untuk dapat menimbulkan adanya tingkat pemerataan penghasilan atau kesejahteraan yang lebih baik. Soal nomor 8 adalah, sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari 1. Pajak kendaraan bermotor, 2. Pajak penghasilan, 3. Pajak tontonan, 4. Pajak pertambahan nilai, 5. Pajak reklame, 6. Pajak bumi dan bangunan. Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah pusat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, E. 3, 5, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Jawaban dari soal nomor 8 adalah C. Jenis pajak yang termasuk sumber penerimaan pemerintah pusat antara lain 1. Pajak bumi dan bangunan, 2. Pajak penghasilan, 3. Pajak pertambahan nilai. Soal nomor 9 adalah, faktor penyebab barang impor mahal adalah A. Dumping, B. Subsidi, C. Kuota impor, D. Larangan impor, E. Bea tarif masuk. Jawaban dari soal nomor 9 adalah E. Tarif dan bea merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Dengan berlakunya tarif, maka barang impor akan lebih mahal dibandingkan produk dalam negeri. Oleh karena itu, produsen dalam negeri dapat meningkatkan daya saing harga. Soal yang terakhir adalah, dalam pasar persaingan sempurna, proses terbentuknya pasar terkena tenaga kerja adalah A. Tenaga kerja dan perusahaan dan pengusaha sama-sama tergabung dalam organisasinya masing-masing. B. Penawaran tenaga kerja tidak secara individu, tetapi tergabung dalam organisasi pekerja. C. Permintaan tenaga kerja dilakukan secara kolektif oleh perusahaan yang tergabung dalam serikat pengusaha. D. Tenaga kerja bebas melakukan penawaran dan tidak terikat oleh organisasi pekerja. E. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan mediator pemerintahan sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Jawaban dari soal nomor 7 adalah D. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perorangan pada perusahaan yang diinginkan. Serta setiap tenaga kerja bertindak untuk kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.